Sayang banget ya, musim ini PSS turun ke Liga 2. Dan PSIS ini tiga-tiganya sempat jadi musafir cukup lama. Jati Diri ketika itu PSIS dibenahi, terus kemudian Barito Putra juga Demang Lehman diperbaiki. Akhirnya harus bermain cukup lama di Sultan Agung juga. Nah kemarin Pak Bupati Sleman juga Pak Arda Kiswaya ini kebetulan pemegang saham di PSS juga. Nah ini berniat untuk ke Jakarta untuk menyampaikan poin-poin evaluasi. Mungkin beliau mendapat banyak masukan dari teman-teman supporter PSS karena kan Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Harminanto. Saya Pak John. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol di episode kedua Jaban Garis. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan komen ya. Komenmu penting banget. Kita mau diminta bahas apa, kita mau mendatangkan siapa, nanti dari masukan-masukan kalian bisa. Oke. Nah, Pak John, apa yang terjadi di olahraga Jogja nih akhir-akhir ini Pak John? Kayaknya di sepak bola Jogja dinamikanya lagi seru ya. Selain PSIM yang kemarin ya Pak John ya. Ya kemarin kan sudah kita bahas soal PSIM. Ya. Ya kita sih bahas soal PSS saja kan. Oh, oke. Seru. Bagaimanapun PSS ini kan juga jauh Pak, pasti jauh saya. Juga bagian dari sepak bola DIY. Ya, betul sekali. DIY itu kan banyak klub ya. Ya. Salah satu yang besar itu adalah PSS Sleman. Betul sekali. Besar klubnya dan juga basis supporternya luar biasa. Sangat dan kita acungi 2 jempol BCS. Keren. Oke. Itu sering muncul di medsos banyak sekali itu. Ya. Betul. Atraktifnya semuanya lah. Betul. Teman-teman BCS ini beberapa tahun lalu di X di Twitter itu memecahkan rekor supporter paling berisik, Pak. Jadi memang dinamika obrolannya, dinamika keseruannya memang luar biasa untuk teman-teman supporter di PSS ini, dan karya-karyanya seperti apa luar biasa ya. Koreografinya seperti apa. Chant-nya selalu. Kalau koreografi itu tidak lepas dari kekompakan. Ya, luar biasa. Dengan kompak. Jumlah penonton segitu dengan sangat kompak ya. Itu belasan ribu bisa bersama. Luar biasa, ya. Wow, luar biasa itu, Pak. Keren. Okay. Itu sih. Nah, tapi Pak ya itu sayang banget ya, musim ini PSS turun ke Liga 2. Musim lalu menjadi musim yang berat untuk mereka. Sedih juga ini. Kalau saya sih berharap kedua kesebelasan ini bisa PSS dan PSIM ya. Dari kata satu semua. Ya. Nah, ini saya sedih juga karena begitu atraktifnya supporter PSS ini juga. Ya mudah-mudahan semoga kita doakan tahun segera depan kembali ke Liga 1 ya. Segera kembali ke Liga. Nah, ini ada yang menarik Pak John, karena kesulitan PSS di musim lalu, teman-teman supporter di Sleman ini menyerukan evaluasi untuk manajemen PSS. Nah, ini manajemen yang kemarin di bawah presiden direkturnya Gusti Randa. Nah, ini dinilai gagal oleh teman-teman supporter. Nah, ini yang kemudian menjadi perbincangan hangat untuk segera dievaluasi. Nah, kemarin Pak Bupati Sleman juga Pak Arda Kiswaya ini kebetulan pemegang saham di PSS juga. Nah, ini berniat untuk ke Jakarta untuk menyampaikan poin-poin evaluasi. Mungkin beliau mendapat banyak masukan dari teman-teman supporter PSS karena kan beliau dalam tanda kutip bapaknya anak-anak supporter Sleman, bapaknya anak-anak Sleman. Nah, ini kan sepertinya teman-teman supporter mengadu ke bapaknya untuk disampaikan ke Jakarta. Karena kan sekarang konsorsiumnya PSS ada di Jakarta ya Pak, di bawah Pak Agus Projo Sasmito ini ya. Agus Projo. Ya, ini menarik Pak, ditunggu seperti apa nanti evaluasinya ya, responnya seperti apa. Agus Projonya sangat unik ya. Betul. Ini sekedar pengen tahu aja sebetulnya dievaluasi pada tataran apa sih? Sejauh mana sebetulnya manajemen lama itu kan banyak dikritik kan? Ya. Yang pertama sebetulnya PSSI sebetulnya menghadapi kendala yang luar biasa. Ya, musim lalu kendalanya luar biasa. Ya.
Yang pertama dia tidak bisa menggunakan stadion. Ya, ya, Dan betul. tentu dia potensi untuk mendapatkan nilai maksimal tidak bisa ya. Sangat susah Jelek untuk ya. pemain musafir ya Pak ya. Musafir. Ya, betul. Dari segi biaya mungkin dia Melonjak ya, lebih melonjak, tinggi, harus sewa harus stadion. keluar Ya, kandang, kemudian juga pendapatan yang diterima juga. ya, supporter yang datang mungkin tidak sebanyak kalau di Maguwoharjo. Ya, betul. Betul. Terus yang hambatan ketiga, nah ini sangat penentu juga nih, Ya. adalah pengurangan 3 poin. Oh ya, dari di awal musim ya Pak ya. Oke, betul. 3 poin seandainya kita tidak dikurangi, mungkin PSS tidak Ya. dikurangi bisa lolos ya. Ya, karena penentuannya di terakhir ya Pak ya. Ya. Ya, ya, Jadi, betul. mungkin juga sebetulnya kalau dilihat potensinya mungkin di atas dari berapa kemarin itu nilainya, itu kan sangat Ya, poin terakhirnya dia itu cukup. dia PSS peringkat 2 ya, peringkat 2 peringkat 16 dengan 34 16 ya. poin ya. ya. Ya, Nah itu mungkin manajemen lama punya kendala di sana ya. ya. Saya Ya, hanya pandangan dari luar ya Pak ya. Ya, memang. itu ya. Memang ya. Kalau kita lihat ya Pak John, Ya. memang di musim lalu tim-tim yang musafir ini kan susah sekali. Susah ya. Nah, ini dari catatan saya itu 3 tim yang degradasi, PSS, Barito Putra, dan PSIS ini, 3-tiganya sempat jadi musafir cukup lama. Jatidiri ketika itu PSIS dibenahi, terus kemudian Barito Putra juga Demang Lehman diperbaiki, akhirnya harus bermain cukup lama di Sultan Agung juga, dan PSS juga tidak bisa main di Maguwoharjo. Ini penyebab yang ya ternyata emang seluar biasa itu ketika memang tidak bisa bermain di stadionnya sendiri. Nah ini yang mungkin ya sekarang Maguwoharjo sudah jadi. Mudah-mudahan ya semusim aja PSS ada di Liga 2, Liga 1, besok tahun depan bisa naik lagi ke Liga 1. Tapi memang ya sekali lagi sekarang Liga 2 juga persaingannya luar biasa. Ada Persipura di situ, ada Persela Lamongan, ada Adiaksa, ada PSMS, ada Sumsel yang baru sekarang, tim baru. Ini sebelum masuk ke pemetaan Liga 2 ya. Saya mau lihat, kita ingin lihat sebetulnya evaluasinya itu. Saya jadi ingat omongannya Mas Dalam tadi sempat kita bicarakan waktu di kemarin ya, di episode kemarin ya, oke. Mungkin Mas Dalam mempertanyakan kok kurang jor-joran gitu ya. Ya. Kurang apa istilahnya, nggak kurang tanggung. Sebenarnya Pak John, karena sebetulnya kalau ya. lihat kendalanya kan besar, mestinya kan ya. harus jangan tanggung-tanggung. Ya. Apa faktor itu dalam itu ya, kalau dari kebetulan memang semusim kemarin saya mengikuti PSS ya Pak. Kalau memang sejak awal musim PSS itu sebenarnya cukup jor-joran Pak. Cukup jor-joran. Kalau Pak John bisa membayangkan, PSS itu 3 kali ganti pelatih dan 3-tiganya pelatih asing. Tentu itu nggak murah Pak. Tentu nggak murah. Yang terakhir pun Peter Hustra dengan track recordnya yang cukup bagus di Borneo FC itu tentu harga yang pasti akan mahal 3 pelatih itu. Wagner Lopez, kemudian yang terakhir ini sampai ke Peter Hustra ini luar biasa harganya. Kemudian untuk pemain juga mahal-mahal Pak, mahal-mahal itu dari bocorannya kemarin itu grade A semua sebenarnya, harganya tinggi-tinggi semua. Tapi mungkin kebetulan kondisi pemain yang sampai di sini sedang tidak dalam peak performanya. Jadi memang hampir semua pemain asingnya tidak dalam perform yang oke, mengangkat tim dalam artian. Nah ini terasa sekali. Nah, ada yang cedera cukup lama. Jadi memang faktornya banyak. Ada yang tidak kunjung nyetel dan sebagainya. Nah ini yang kayaknya persoalan teknis ini yang mengganggu juga di PSS selama 1 musim kemarin. Nah ini mungkin yang jadi seruan juga untuk evaluasi. Makanya sejak penataan tim dari awal itu harus jelas program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang itu harus digarap dengan jelas oleh manajemen PSS. Itu mungkin harapan dari teman-teman supporter ya. Ya. Berarti lebih pada bagaimana aspek manajerial mengatasi masalahnya. Ya, sebenarnya manajemen krisisnya di PSS ini harus serius. Kemudian ya itu tadi preparingnya harus well dari awal. Nah itu penting banget.
Karena kalau Pak John tadi bilang apakah nggak jor-joran? Jor-joran Pak. PSS ini saya yakin jor-joran. Luar biasa mungkin uang yang keluar meskipun tidak pernah tersebutkan jumlahnya berapa ya. Tapi besar sekali pasti untuk mengganti pelatih, kemudian hampir pemberitaan Liga 1 khususnya di cakupan DIY kan? Yaitu mengenai pergantian pemain, pelatih kan gitu ya. Dan itu kan tentu harus menanggung biaya kompensasi. Ya, itu harus. Jadi memecat orang itu harus menanggung kompensasinya sekian lama. Kalau tidak ditanggung bisa ke FIFA nanti kan. Jadi registration ban lagi, nggak bisa beli pemain. Lancar, kira-kira lancar. Ya, sampai hari ini sepertinya tidak ada isu untuk itu, Pak. Ya. Tidak ada isu untuk itu. Gaji juga lancar sampai akhir dan sebagainya. Berarti kan untuk melangkah ke Liga 2 nanti, persiapan Liga 2 ke Liga 1, tentu tidak ada persoalan yang ditinggalkan gitu ya. Ya, sampai hari ini tidak ada isu itu, semua terselesaikan sepertinya. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Agus Projo dan tim di bawah mungkin presiden direktur siapapun itu nanti, apakah masih tetap Gusti Randa atau ganti itu, menata tim dengan jauh lebih baik, scouting pemain jauh lebih baik. Nah itu yang sangat penting kan, karena Liga 2 ini karakternya mungkin beda dengan Liga 1 Pak. Jadi akan jadi pengalaman yang mungkin luar biasa juga untuk PSS di Liga 2 nanti. Sebetulnya pengalaman yang dimiliki PSS itu jauh lebih besar mungkin ketimbang tim Liga 2 yang secara itu ya. Kan pernah juga turun terus naik lagi kan? Ya, juara juga setelah naik. Kan pengalaman istilahnya track recordnya tim PSS ini sebetulnya untuk kembali bangkit siap. Ya, dia siap seharusnya. PSS seharusnya siap. Nah, ini mudah-mudahan memang nanti evaluasinya didengarkan juga dan kemudian teman-teman di PSS tidak kendor dalam artian terus mendukung timnya, karena kan memang tentu di saat tidak baik ini dukungan dari supporter kan sangat dibutuhkan ya, dan luar biasa. Mudah-mudahan harapan untuk evaluasi didengarkan, terus nanti muncul sinergi positif lagi nih dari klub ke supporter dan dari supporter ke klubnya. Jadi kan akan jadi hal yang baik untuk PSS Sleman. Sebetulnya sinergi supporter sama manajemen klub itu kekuatannya sejauh mana sih? Besar sekali Pak. Seperti contohnya tadi, ketika memang PSS musim lalu harus bermain di Solo, tetap dukungan ya. Ya, dengan kan kuotanya dari Solo juga tidak maksimal. Nah, ini yang mungkin kan juga menyulitkan Pak untuk PSS. Bagaimana kalau kemarin kita lihat di akhir-akhir main di Maguharjo penuhnya seperti itu dan PSS bisa menang beruntun di Maguharjo, ini kan menjadi sesuatu yang sebegitu besarnya pengaruh supporter. Ya. Jadi kalau lihat Liga 2 tentu pemainnya juga persaingan pemain mungkin beda di Liga 1. Ya. Sejauh ini Mas Helmi tahu nggak kira-kira yang mana yang akan pertahankan itu? Ya, PSS baru saja mengumumkan mempertahankan pemain lokal dari asli Sleman Pak, anak muda namanya Dominikus Dion. Nah ini yang dipanggil timnas itu? Ya, dipanggil timnas U23. Ini salah satu benchmark yang keren. Dion selalu bermain dengan total 30 pertandingan dia bermain dengan baik dan sebagainya. Ini yang menjadi hal menarik untuk nanti PSS ini jadi benchmark. Terus kemarin kemudian ada Kim Kurniawan sepertinya ingin bertahan juga. Memang belum ada pengumuman resmi ya, tapi memang sepertinya ingin bertahan untuk membantu PSS kembali ke Liga 1. Kim ini berapa tahun? Lama ya kayaknya di PSS. Kim ini musim keempat kalau tidak salah Pak di PSS ya. Ini juga pemain yang punya rasa memiliki yang tinggi, pemain yang memang dalam tanda kutip memang getih ya untuk getih. Ini memang total kalau kepekaannya tinggi lah gitu ya. Dan dia sudah menilai Sleman sebagai rumah keduanya ya, setelah kemarin di Persib Bandung dia, setelah sekarang di Sleman juga sangat-sangat total. Nah, musim lalu sayangnya memang dia baru pertandingan pertama dan kena cedera di lututnya, jadi dia tidak bisa membantu PSS di sepanjang musim. Nah, ini cukup disayangkan juga. Nah, ini mudah-mudahan Kim dengan leadershipnya, dia punya leadership, dia bisa membantu PSS juga dengan Dion nantinya. Nah, mudah-mudahan ada gebrakan lain juga nih. Nah, ini kita tunggu
karena memang Liga 2 sepertinya September Pak dimulai. September. Ya, mudah-mudahan sih nanti PSS bisa sedikit ya, maksimal. 1 bulanan dengan Ya, Liga sepertinya 1. ya, sepertinya selisih 1 bulan dengan Liga 1. Nah, ini yang kita harus ya ikuti juga Pak. Kita harus kawal juga nih PSS supaya prestasinya ya kembali ke Liga 1. Karena kita kan seperti yang kita bilang tadi kan, kita kalau punya 2 tim di Liga 1, PSS dan PSIM sama-sama berprestasi kan keren. Keren. DIY keren sekali ini jadi. Ya, dua-duanya Ya. Liga 1 dan kompak gitu ya. Ya. Terus ini Mas Hermin, itu kan kompetisinya kan sistem kompetisinya kan beda Mas. Ya. Ini kan langsung ke grand final ya. Ya, peringkat 1 di grup ya. 1 dan grup 2 akan langsung ke grand final, Dan langsung promosi. Saya nggak tahu 3 putaran itu. 3 putaran. Itu gimana tuh 3 putaran? Ada info nggak itu? Ini mungkin memang belum ada keputusan resmi dari LIB ya Pak. Cuman memang yang beredar itu setiap tim akan bertemu 3 kali di babak pendahuluan. Nah itu mungkin nanti siapa yang di atas yang akan jadi home-nya lebih banyak. Jadi keuntungannya main di kandangnya lebih banyak. Lebih banyak. Ya, nah ini yang 3 putaran, kalau 2 putaran sesama grup gitu. 3 semua. Jadi setiap grup 1 bertemu 3 kali, grup 2 bertemu 3 kali. Jadi pertandingannya setiap tim itu sekitar 27 pertandingan karena ada 10 dan 10. 2 wilayah toh? Ya, betul. Ya, 3. Ya. Ini menarik juga ini Pak, menarik juga akan lebih panjang liganya liganya. baru ya ini loh. Ya, baru. Ini akan lebih panjang juga. Mungkin saling silang ya, berarti. Kita belum tahu juga Pak nanti Karena untuk belum keluar ya. Ya, untuk penjelasan lebih rincinya ya. Tim yang siapa yang di wilayah grup 1 atau grup 2 juga belum ditentukan. Meskipun bocorannya kayaknya sudah banyak beredar ya di media sosial, tapi memang kita bocoran atau saya pasti kita harus lihat nanti. Pengundian, ya, kita nunggu dari PT LIB. Betul, kita nunggu dari PT LIB, Pak. Itu yang lebih valid nanti. Nah, ini kita harapkan memang PSS bisa menghadapi persaingan ketat di Liga 2 ini tentu dengan persiapan yang lebih matang. Kalau kita lihat karena memang Barito Putra kayaknya sudah mengumumkan Teko sebagai pelatih kepala. Itu sudah colong start, mungkin dia ingin cepat-cepat kembali ke Liga 1. Sudah WNI kan ya? Iya ya. Dari itu. Brazil kan kita tahunya kan dia pelatih dari Brazil. Ya. Kok bisa di Liga 2 ya? Ternyata dia sudah jadi WNI. Ya, itu dia. Itu kan Teko juga pelatih berpengalaman, Pak. Ya. Ini juga tentu bisa jadi hal yang menyulitkan kalau untuk PSS. Nah, itu masa itu bisa satu grup enggak kalau grup atau tidak kan? Ya, kita lihat nanti seperti apa kemudiannya, seru sepertinya. Lihat kalau masuk grup Barat berarti ketemu Persiraja. Ya, Banda Aceh. SNS, ya, betul. Sriwijaya. Ya. Apalagi itu? Sekarang ada Sumsel United. Sumsel United. Baru. Pekanbaru. Ya, PSPS Pekanbaru. Wah, itu. Ini berat-berat semua, Pak. Berat-berat semua. Dua-dua wilayah ini punya tim yang berat-berat semua. Nah, ini semoga PSS dengan persiapannya yang lebih matang, dengan kondisi internal yang lebih kondusif, ini bisa berbicara banyak di Liga 2 dan segera promosi ke Liga 1. Ya. Saya pikir yang tim yang sekarang tinggal di yang lama, yang di Liga 2 lama juga kedatangan PSS, Barito, dan satunya PSIS Semarang juga. Wah, ini pesaing baru yang kuat. Ya. Betul. Itu, Pak. Memang di Liga 2 itu untuk menuju Liga 1 itu memang seberat itu ya. Kita ketika melihat PSIM naik dari Liga 2 ke Liga 1, dana yang kemudian dibutuhkan itu kan jauh lebih besar daripada berkompetisi di Liga 2. Nah, tapi memang ya ini yang mungkin akhirnya menyaring tim-tim yang memang ingin benar-benar untuk promosi kembali, harus benar-benar siap dengan segala sesuatunya, termasuk infrastrukturnya kan, Pak. Stadionnya juga harus baik, memasuki standar dan lain-lain. Nah, PSS itu sebenarnya punya itu. Sudah nggak ada alasan lagi untuk lama-lama di Liga 2 sebenarnya. Nah, itu yang kita harapkan untuk dia segera bisa naik ke Liga 1 lagi, dan ya sama-sama dengan PSIM di Liga 1 ya seru sekali ini akan di Jogja. Persoalan yang dihadapi waktu di Liga 1 musim kemarin itu sudah tidak dihadapi lagi kan. Satu, pertama soal stadion. Ya, sudah bermain di rumah sendiri ya. Dan start sama dengan tim lain kan. Ya. Nggak ada -3. Ya. Kan sebenarnya kan potensinya itu potensi besar. Ya.
yang ketiga punya pengalaman yang Yes. untuk cepat bangkit kan. Ya, Itu betul modal sekali. utama. Modalnya sebenarnya udah nggak ada Ya. penghambatnya lagi ini. Dan Tinggal pelatihnya juga saya lihat. ya juga masih ada Peter Hustra di situ, Pak. Ya. Betul. tinggal Ya, tinggal, aja. ya, tinggal orkestrasinya yang Orkestrasi- baik di dalamnya di orkestrasi internal. dan manajemen mengatur Betul. semuanya kan. Ya, ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh PSS Sleman. Nah, ini mudah-mudahan memang kalau melihat kemarin masukan-masukan dari teman-teman supporter tuh memang arahnya ke situ untuk perbaikan itu. Nah, mudah-mudahan itu didengarkan oleh Pak Agus Projo dan bawahannya di konsorsium besarnya PSS, Pak. Mudah-mudahan ya nggak ada alasan untuk lama-lama di Liga 2 sebenarnya itu. Jadi kalau gitu seolah-olah nih sebetulnya landasan untuk ke atas itu sudah siap. Sudah siap kalau kita melihat Tinggal dari siapa pilotnya indikator tadi gitu itu. ya, sama apa namanya, kru gitu. Ya, dan pesawatnya sehat. Pesawatnya sehat. Ya, itu saja. Pesawatnya di Sehingga bisa terbang Betul. sesuai dengan apa yang diinginkan kan. betul. Itu Pak John ya. Filosofinya gitu ya. Ya, seru Pak John membicarakan PSS Sleman ini memang tim yang punya potensi luar biasa dan ya sebesar itu. Ya ini memang ya seseru ini kita bicaranya. Ya, kalau kemarin kita ngomong PSM ada tim EPA ya, Ya, mungkin ya. baru terbentuk, mungkin Ya. bahkan proses pembentukan. Ya, Kalau PSS kan sudah punya tuh. ya sudah ada tim EPA-nya. Seperti apa sebetulnya pembinaan di PSS yang selama ini? Nah, ini mungkin yang musim lalu sebenarnya cukup banyak pemain yang kemudian dinaikkan dari tim akademi ke tim utama, Pak. Ada 9 kalau tidak salah. Nah, itu sebenarnya itu progresif. Hanya memang kemudian hanya 1 atau 2 yang kemudian bisa dimainkan. Nah, itu ini memang masih perlu sinergitas dari akademi ke tim utama ini harus benar-benar dibangun dengan baik. Nah, ini mudah-mudahan ketika nanti Liga 2 ini belum ada Elite Pro, adik-adik yang ada di Sleman ini, Akademi Sleman ini terus berproses juga. Meskipun saya dengar dari liga operatornya tuh EPA-nya juga akan diterapkan di Liga 2 ya, Liga 2. mudah-mudahan itu jadi kenyataan. Itu juga karena memang pembinaan anak sepak bola muda ini sangat penting, Pak. Ya. Sangat penting. Saya setuju untuk itu. Liga 2, Liga 1 harus punya Elite Pro juga. Nah, pemain-pemain yang dulu masuk di skuadnya PSS dari EPA ini gimana? Kira-kira bisa memperkuat nggak dia di Liga 2 ini? Kan potensinya Ya, besar untuk ya, dimainkan. benar Pak. Kalau untuk Liga 2 ini karakter tim dan karakter permainannya itu cenderung pada kekuatan. Nah, anak-anak muda ini punya sebenarnya kekuatan untuk itu, untuk bermain lari sepanjang 90 menit dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya peluang-peluang ini lebih besar untuk mereka main. Tapi memang mudah-mudahan dengan format yang baru ini, ketika 3 putaran ini, 3 pertemuan ini nanti akan lebih banyak pertandingan. Jadi akan lebih banyak kesempatan bermain untuk mereka. Nah, ini yang juga kalau beda kan di musim lalu semua pertandingan adalah final. Jadi tim akan berusaha ya memaksimalkan tim terbaik. Jarang sedikit memanfaatkan pemain-pemain muda selain untuk kuota U21 tentu saja. Nah, ini mudah-mudahan di musim ini lebih banyak anak-anak muda dari Sleman, Dominikus Dion lain yang muncul untuk memperkuat tim utama. Mudah-mudahan dia nggak pindah ya. Dion dipastikan sudah 3 tahun ke depan bersama PSS lagi. Oh ya sudah. Mudah-mudahan nggak dipinjamkan kemana. Kompetisi AFF U23 dia main Ya, kan. di tim Liga 1 ya. Nah, Mungkin terus nanti ada lagi nanti kualifikasi Piala Asia U23 itu Ya. juga potensi dia main. Nah, ini dia gimana bermain. itu? Ya mudah-mudahan yang terbaik sih Pak. Kalau untuk secara pribadi ya tentu membela timnas itu kebanggaan luar biasa. Emang ya ketika PSS membutuhkan mudah-mudahan bisa juga kembali ke PSS. Masalahnya kan pemain kalau kan lihat di Liga 1 sudah main Ya, segitu musim banyak. lalu ya salah satu pemain kunci. Itu semakin dibutuhkan. Betul sekali. Pengalamannya sudah ada dan dia sedang on fire. Itu Nah, tadi 3 putaran atau 3 kali pertemuan. ya. Ya. Itu
itu tadi benar stamina ya kuat ya, harus kuat. Ya. Nah ini kan tentu di sisi lain ya, di sisi lain ini tidak ada tahapan lain, langsung peringkat 1 lolos atau peringkat 2 bertemu memperebutkan Playoff, satu ya. tiket. Ya, betul. Udah itu semua pertandingan itu final itu. Yes, sebenarnya iya, lagi-lagi iya. Ya lah. Memang Nggak jumlah ada. pertandingannya banyak, Pak. Nggak ada misalnya harus menjaga istirahat dulu. Ya. Melepas apa istilahnya tuh. Ini kita lepas Ya, dulu. rotasi, lepas poin dan sebagainya. Ya, mungkin ya kita lihat tadi seketat apa ini. Kalau musim kemarin masih ada tahap ini. Ya, tapi memang sama-sama ketatnya sih, Pak. Tapi kan masih ada misalnya dia peringkat ke-3 atau 4, contoh Persijap, mohon maaf ya, pendukung Persijap itu kan dulu peringkat 3 atau 4 itu di grup ya. Tapi masih bisa, malah justru promosi ya. Masih ada kan, karena masih ada Ya, waktu ya. untuk berbenah Ya. lawan. Dan ini kayaknya tidak ada waktu untuk Langsung ya, Pak ya. harus serius betul, harus semua pertandingan Ya. final. Ya. Betul, betul. Gimana Mas Irwin? Ya, kita lihat siapa tim yang paling siap dengan semuanya. kedalaman skuad, dengan internal yang baik, karena kuncinya memang salah satunya internal yang baik, Pak. Ketika tim itu kondusif, pasti jalannya akan lebih enak. Kalau demikian, itu setiap pertandingan harus poin 3. Ya, semaksimal mungkin seharusnya, Pak. Ya, seseru itu, Pak, mungkin kita Liga 2 ya. Karena Liga 1 hanya langsung diambil 2 tiket kan? Ya, Langsung dan 1 playoff. yes. Ya, seperti itu, Pak John. Kita Oke. membicarakan PSS memang nggak ada habisnya. Masih banyak butuhnya Seru. Ya. ditanyakan, kita ngobrol-ngobrol maksudnya. Ya, mungkin kita bukannya- sambung di lain kesempatan ya, Ya. Pak John, di episode Ya, selanjutnya ya. Karena PSS masih mempersiapkan. Ya, belum terlihat secara Ya. persiapannya. Nanti kalau kita sudah mulai muncul lagi, Kita yang menarik kita ulas ulik lagi. Siap. Oke. Begitu teman-teman nih. Ya. Terima kasih sudah. Oh ya, teman-teman jangan lupa Ya, subscribe Oke. dan komen ya apa yang akan kita bahas lagi di episode-episode berikutnya. Oke. Terima kasih. Teman-teman itu sangat bermanfaat bagi kita Siap. untuk menentukan topik ke depan. Betul sekali. Oke. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan kami berdua. Saya Harminanto. Dan saya Pak Jono. Ya. Siap. Sampai Ketemu jumpa lagi. di episode berikutnya. Dadah.